Jangan cari yang tampan. Cari yang lucu. Kalau yang tampan tuanya jelek. Cari yang jelek. Cari yang jelek. Dari muda sampai tua tetap jelek. Akhirnya keluarga bisa nerima akhirnya. Nah, bisa nerima karena dia acting. Gimana tuh Jen? Actingnya Jen? Acting. Waktu datang ke rumah mertua actingnya gimana? Gue pakai baju muslim. Dia suka settingan, jangan-jangan lu dibikin settingan. Tapi gue bilang masa settingan sama gue kan nggak ngangkat juga gitu. Nah, Pokoknya cari istri itu yang kelahiran 86 ya. Setiap ada masalah pokoknya 86. Seorang perempuan dari seorang Jenny Cortez. Jangan beranggapan bahwa orang itu apa yang ditayangkan di sebuah tayangan adalah karakter aslinya. Enggak kayak begitu. Sebenarnya seorang Jenny Cortez adalah seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik, dan semoga kedepannya akan selalu lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi di channel YouTube Abang Narji di Taman Curhat. Kali ini edisi spesial karena kita kehadiran si cantik, si seksi, dan horor. Kenapa horor? Siapa lagi kalau bukan Jenny Cortez? Nggak? Oh, so sweet. Spesial banget nggak? Ini adalah orang yang pertama kali, orang spesialnya Jenny yang diajak untuk tampil di sebuah acara. Yeay, Dan spesial. spesial banget pertama kali tampil itu di channel YouTube kita karena ini adalah sang suami tercinta dari Jenny Cortez. Yeay. Mas Tommy Adrianto. Mas Tommy. Adrianto. Pernah jadi tetangga gue sama-sama di Pamulang, Iya. tapi nggak betah Pamulang, pindah ke Bekasi. Sama aja. Gue pikir pindah kemana? Ke Menteng, Bekasi. gitu ya. Bu Jenny, Iya. sehat, Alhamdulillah sehat. bahagia, Alhamdulillah bahagia pas udah punya anak. gitu. Jen, ini maaf nih Jen ya. Iya. Lu kan banyak dikejar-kejar junior, kok dapetnya senior? Banyak dikejar brondong ya kan. Pacarnya brondong semua. Jadi waktu itu kita udah dikenalin itu sama mantan manajer. Waktu dulu kan ada tuh berita gue batal nikah. 3 hari pas mau merit batal. Jadi saya hopeless lah, minta kenalin lah. Walaupun banyak cowok lain yang mengejar di luar sana, tetap akhirnya gue minta kenalin cowok yang baik, gak macem-macem. dan tampan. Pokoknya Iya. Dan tampan nggak tuh? teman gak ya? Oh, enggak. Lucu. Cari, jangan cari yang tampan. Cari yang lucu. Kalau yang tampan tuanya jelek. Cari yang jelek. Cari yang jelek. Dari muda sampai tua tetap jelek. Konsisten. Kalau yang tampan nanti kalau pas sudah nikah sakit hati. Iya, betul. Yang biasa-biasa aja. Iya, yang jelek aja nyakitin. Terus Kak, gimana ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu dikenalin sama dia. Kita tuh sama-sama bukan tipe sih. Aku sukanya cowok tinggi, dia sukanya cowok mungil, cewek mungil. Gitu kan. Tapi kalau aku mikirnya yang penting gue nikah. Gue udah status nikah udah selesai gitu. Nah kalau dia nggak tahu nih gimana. Jadi kan Kesan pertama Iya. Mas Tommy Jadi lihat gini, Kak Jenny. waktu dikenalin ngeliat fisik dong pasti Iya. ya. Aku juga nih cakep Gitu ya. ya kan, terus pacaran. Nah pacaran tadinya nih kita pikir udah pacaran dulu deh gitu kan. Nah tahu-tahu jadi Pengenalan. aku nggak mau nih kalau pacaran doang, dia bilang gitu kan. Buang-buang Jadi maunya waktu buang-buang ya. waktu, dia bilang karena kemarin Males. sebelumnya kan batal tuh. Batal Dia bilang kalau nikah. misalnya mau serius kita langsung nikah, dia bilang. Jadi kenal orang tua langsung nikah. Nah kalau misalnya kamu nggak mau kita putus sekarang, dia bilang. Nah terus kan gue ini Bang Nadi, ditantangin iya, ya. baru pacaran baru sebulan, masuk baru pacaran sebulan udah langsung mau Langsung putus nikah. ya kan. Langsung Jadi mau nggak mau dia bilang kalau misalnya mau terus harus serius nikah, ya udahlah akhirnya diikutin.
gitu ceritanya. Gitu. Tapi gimana tuh Jen rasanya Jen? Justru pacaran lama setelah nikah. Lebih enak mana sama yang pacaran lama tapi nggak nikah gitu? Nah, Sebenarnya harusnya sih harus melewati momen pacaran. Sebenarnya minimal setahun, Pengenalan ya. Pengenalan. Karena pada saat kita menikah dengan perbedaan karakter yang jauh, Iya, 100 derajat perbedaan ya antara aku sama dia, itu benar-benar kayak hidup Penyesuaian. bagai di neraka gitu, gimana ya? Gitu. Tidur Penyesuaian. belakang-belakangan gitu kan. Dalam satu rumah tidur belakang-belakangan, terus dia tiba-tiba waktu itu, bisa nggak sih kalau kita tidur itu nggak usah satu ranjang? Suami istri begitu coba. Emang kenapa Jen? Kenapa Jen? Kenapa nih? Belakang-belakangan. Tuh, nanya kenapa? ini jadi cerita gini. Apa Mas Tominya Nah, terlalu geragas gitu? Kayaknya ke belakang. Guenya terlalu geragas. Balik, Nah dia dia ke bilang kalau balik. bisa nggak sih? takut gitu. Kalau tidur kita nggak usah satu ranjang, bisa nggak rumah tangga? Rumah tangga apaan begitu? Gua bilang gitu. Kenapa baby alasannya? Jadi itu gini, waktu apa? Pas kenal, pas pacaran tuh Bang Haji. Nah dia kan syuting terus tuh, kita nggak pernah ketemu. Iya. Nah kalau misalnya aku ini kan orang kantoran itu kan jam kerjanya kan Senin, Teratur. Iya. Jumat, terus nanti jam Weekend, 5 ya. pulang, terus biasanya nanti pulang kantor ya kita pacaran. Terus biasanya tuh ada Jumat gaul, pulang Iya. kantor Jumat tuh, ya kan, I love Friday, jalan sama pacar, nanti weekendnya jalan pacar. Nah pas pacaran sama Jenny, ini kan nggak pernah ada Jenny syuting terus, Iya, jadi iya. full lah gitu, full syuting nge-DJ. Nah pacaran itu Sebulan sekali deh ketemu. sebulan sekali, jadi kayak aku lagi tuh pacaran ini kalau misalnya mau ketemu di bandara. Jadi dia selesai syuting berburu, terus harus nanti pindah lagi ada DJ. Nah jadi gua tuh mesti Iya. yang apa, Ngejar-ngejar ininya ngejar ya, kerjaan. gimana gitu. Udah gitu ya. cuman di bandara ketemu sejam paling, Iya makan di AW sebentar, terus udah ketemu. Jadi gua bilang, pacaran apa nih? Begini nih. Nah sampai tiap kondangan tuh gue sendirian tuh Dengan Bang. manajer. Kondangan orang pada bawa pasangan, Iya. kita sendirian. Sendiri. Sampai teman bilang, "Tom, lu dulu waktu single bawa tentengan mulu. Sekarang udah punya Bawa pacar." ratang. Status Jadi, punya pacar punya tapi pacar nggak tapi dibawa. nggak ada, gitu kan. Jadi waktu pacaran sebenarnya nggak ada perkenalan ya, karena nggak ketemu sebulan sekali sampai pas nikah juga kan, jadi Nggak, aku ngabisin kontrak kerja itu sisa 3 bulan lagi karena berburu. berantem terus. Nah, jadi berantem akhirnya Ya dia, emang kalau nggak dia ngalah. ketemu tuh emang berantem Iya. terus. Dia Kesel nggak tuh Mas Tommy? Pacaran nggak ketemu gitu kan? Kesel. Nah, apalagi gini Mas Tommy ya, Kesel. sebelum masuk jenjang pernikahan itu kan Mas Tommy tahu sendiri lah, Jenny itu kan banyak banget fansnya, Iya, terutama DJ cowok-cowok pula. DJ. Mm-mm. Itu cemburu nggak sih? Enggak ya. Enggak. Tapi termasuk ini loh. Nggak pernah cemburu, dia nggak pernah megang HP gue dari Tapi awal. untungnya ini Bang, keluarga gue juga moderat Welcome. lah, welcome. Tadi Jenny tuh takutnya di Google itu kan foto-fotonya Banyak, masuk ya. apa segala macem, ada foto cuma segala macem lagi kan sama cowok-cowok. Tapi kalau misalnya Sama satu Ya, cowok, cowok. cowok. Cuma kalau aku ngeliatnya sih, Apa, ya masih udahlah. single. Masih single ya kan, Cuma sama kalau aku mantan. mikirnya kan, ya ini kan karena public figure, jadi terekspos ada ya orang lain yang bukan public figure juga mungkin dia, tapi nggak kelihatan. Jadi udah oke. Nah terus yang dia Jenny takutin tuh, ini si Tomnya mau tapi keluarga nerima nggak? Dia sempat deg-degan tuh. Karena kan kebanyakan gitu ya. Iya. Kalau Keluarga. cewek seksi, image-nya pemain film seksi, untuk nikah sama orang Indonesia tuh susah Iya. masuk ke keluarganya. Karena gue sering mentalnya di situ. Nah itu Iya. keluarga Mas Tommy nerima. Pertama sih gini, pertama pas tahu WA kan. Main bokep kan? Main bokep. Bukan. Jadi Filmnya kan emang banyak banget. Jadi gini, lucunya gini, ini kan ibu saya udah nggak ada, tinggal bapak saya udah tua kan, kakak saya tuh yang besar kan perempuan. Wah, Tommy katanya pacaran sama Jenny Cortez ya? Iya gitu kan. Nah terus itu kan pemain film seks. Image-nya ada banget gitu kan. Main film seks ya Film seks. ampun. Panas. Nah, jadi klarifikasi dulu, bukan pemain film seks, pemain film tapi seksi gitu kan. Pemain bilang gini segala macem. Ya udahlah gitu kan. Jadi lagi tuh aku bilangnya udah gini aja, ini kan baru pacaran, penjajakan, ya coba nanti ketemu aja dulu keluarga. Kalau misalnya keluarga seret, ya udah, kalau misalnya enggak ya udah. Tapi lagi tuh aku juga bilang gini, Bang Haji bilang
maksudnya kalau misalnya keluarga bilang ini kan gini segala macam, tapi kan bukan tukang dugem juga gitu. Jadi aku bilang sama orang tua, anak gaul yo. maksudnya kasarnya kalau juga jadi nggak baik-baik gini banget gitu iya ya. kan anak papa nih adik-adiknya, gue nih adik dulu kan sama juga pelaku juga segala macam, cuma kan bukan artis nggak terekspos, ya udah sama aja lah. Gitu. Nah, akhirnya ketemu Jenny. Jadi hal itu yang akhirnya keluarga bisa nerima akhirnya ya. Nah, bisa nerima karena dia acting. Gimana tuh Jen? Actingnya Jen? Acting. Waktu datang ke rumah mertua actingnya gimana? Gue pakai baju muslim. Kayak segini. Pakai gamis. Tapi itu wajar Gamis. demi mendapatkan Iya. hati Iya, keluarga demi si mendapatkan cowok hati ya. keluarga. Sebenarnya gue maunya nggak kayak gitu, Man. Apa adanya? Nggak, kan DJ. Wah, lihat ini, keren nih, dugem, seksi segala macam. Tapi pas ketemu kok nggak kayak ini yang di foto-foto. Foto-foto. Apa ini seksi? Harapannya gitu ya. Pakai segini terus nih, roknya. Tapi dia acting. Nah, Jen. Kan. Sebulan doang actingnya. Ini kan kita saling tahu aja ya. Gua aja yang begini nih bukan pacar yang pertama gitu kan. Nah, Asik. akhirnya kenapa serak banget sama Mas Tommy? Eka. Ah. Serak. Dibilang kita itu menikah Karena target. target. Karena target doang. Menikah itu karena target, bukan karena serak. Kalau serak banget sih enggak ya. Enggak. Nah itu juga bini gua ke gue. Tapi seiring berjalannya waktu, Seiring berjalannya waktu jadi saya. Ya, sayang dan kayaknya memang dia Sama ya nasib satu-satunya. kita ya? Kayaknya sama ya. Sama ya nasibnya ya. Nasib kita juga sama berarti. Nah, Mas Tommy begitu akhirnya menikah ya, meskipun prosesnya sangat cepat, ada omongan nyinyir nggak sih dari teman kerja gitu? Udah ada teman-teman dia. Banyak. Oh, itu Semua. salah satu kalimat yang paling nggak bisa dilupain deh. Jadi gini, ada yang bilang, Tom, ya kan, aku kan nggak pernah panjang sama artis gitu kan. Kok artis mau sama lu sih? Gitu kan. Jadi mikir emang muka gue kenapa nih gitu. Artis bisa mau sama lu. Gitu kan. Jadi sempat ada bilang, itu kan artis suka settingan. Jangan-jangan lu dibikin settingan. Tapi gue bilang, masa settingan sama gue kan nggak ngangkat juga. Gitu. Nah, Sama artis juga. Jadi kemudian bilang, gue nanti kasihan sama lo, dibuat settingan habis itu lo ditinggal segala macem. Tapi gue bilang gitu, mas settingan sama gue nggak ngangkat. Nah dia yang bilang gini, Simpenan. ya artis seksi kan, ini karena kan kalau misalnya apa ya, awam lah ya, orang yang nggak tahu dunia entertainment, karena artis seksi segala macam, image-nya pasti ini ada bos yang nyimpen. Wah itu banyak banget yang bilang, itu lu cek dulu tuh, ada siapa yang bos ini segala macam. Itu macam-macam, semua pada ngomong gitu segitunya semua. ya. Semua, jadi dari teman-teman semuanya begitu semua, nggak ada yang positif ngomongnya. Terus sampai pada taruhan itu dari teman-teman, ini paling lama kalau nikah Setahun. 6 bulan. 6 bulan. Tapi temen kamu juga sama. Sama. 6 bulan. Nah, teman-teman gue juga yang berburu nikah tanpa cinta paling lu kelar 6 bulan selesai, kalau nggak setahun gitu kan. Karena kan ditanya, lu nikah cinta nggak? Enggak, karena memang gue harus menikah aja gitu. Akhirnya ternyata sekarang lu menang taruhan kan? Iya menang taruhan, gue udah 6 tahun ya sayang. 6 tahun. Tahun mau 7 tahun. Udah mau 7 tahun, malah Berapa duit adem-adem waktu ayam. itu taruhan? Mbak, berapa? Kak, kalau aku kan sama ayah beda 9 tahun. Kalau kakak beda berapa Oh, tahun? iya beda 8 tahun ya, beda dikit. Karena kayaknya kita seumuran deh. Iya berapa dirimu? 86. Sama. Iya, kita seumuran. Seumuran. Pokoknya cari istri itu yang kelahiran 86 ya. 86. Setiap ada masalah pokoknya 86. Damai, damai, damai. 86. Nih, Mas Tommy sekarang kan alhamdulillah sudah dikaruniai anak ya. Iya. Akhirnya anak ini yang akan menjadi pengikat banget itu ya. Iya. Jadi Iya, nanti iya. arah ke depannya itu anaknya Mas Tommy itu pengen ke arah bidangnya Mas Tommy atau Entertain atau Jenny? pengusaha. Mana ya? Tapi kalau aku lihat sih dia lebih ke entertain sih, karena dia suka balet, terus cowok, dia cowok. genit, Iya. suka dandan. Ya kalau gini sih mak. Kebalik, mamanya nggak genit. Kebalik. Oh, iya, Mamanya kan tomboy aslinya ya kan. Terus gue tuh tipe orang yang kalau dandan tuh nggak yang lama, cepet gitu kan. Terus pakai baju pun nggak mikir dari malam.
Ini nih yang genit nih. Masa? Ini yang fashionable ini. Jadi kalau mau dandan tuh dari malam dia pikirin besok pakai baju apa. Sama sih. Iya. Sama sih dia juga. Sama ya? Iya. Karena yang nolong bentuk kita itu cuma baju, Jen. Jadi harus kita pikirin banget. Kita tuh kalau mau pergi ya, abis mandi ambil baju udah sepakainya. Kalau dia Iya. dari malamnya ya, ini cocok nggak sama ini? Sepatunya cocok nggak sama ini? Iya gitu. Jamnya belum. Parfum dong, parfum. Itu ribet banget. Soalnya gue di samping gue kan gue mikir bini gue cantik, Jen. Kalau gue udah jelek bau juga kan mikir dulu. Mau aja. Jadi nah, kadang begitu. kalau ke mall tentengan tuh banyakan dia daripada aku. Nah, Jen, dengan perbedaan umur kan gue juga ngerasain ya. Selera musik kadang-kadang udah beda. Kemudian juga tontonan. Kayak bini gue nih, gue keganggu banget. Dia demen banget drama Korea. Sedangkan tontonan gue kan sahur sepuh gitu kan. Sama yang film laga-laga apa. Lu ngalamin juga gak kayak gitu? Awal-awal pernikahan nonton, akhirnya bioskop beda. Beda banget. Beda banget. Dia mah sukanya kayak sastra, yang berat-berat, Sama politik. sejarah. Kalau dia sejarah, iya sama. politik, iya, Ya bener. gitu-gitu kalau gue suka gosip. Iya kan gosip Lambe-lambean. artis, lambe tur. Jauh. Jadi kalau sama dia tuh zaman sekarang bukan kutu buku, kutu internet. Iya. Jadi nyampe rumah nggak ada ngobrol sama istri, YouTube ya. lihat di internet berita, Aduh, sama banget. bacaan sastra, inian politik gitu-gitu. Oh, berarti ini aliran Khalil Gibran juga ya? Gibran. Berat. Khalil Gibran, El Rumi bahasa bacanya. Oh. Biasanya laki-laki yang kayak begitu emang yang ditaklukkan yang luar biasa biasanya. Karena kata-katanya langsung menohok kan. Hati-hati nih. Sebenarnya sambil muji diri sendiri Bang. Karena nggak ada yang muji. Jadi muji diri sendiri. Ya, sama kita, Bang. Sama. Nah, Jen, kan jadi kendala juga ya awal-awal nikah tuh biasanya lu pasti nggak bisa masak, gue jamin lu nggak bisa masak Nggak pasti. bisa. Nah, itu abang kan yang namanya suami kadang-kadang pengen Pertama banget. kali nggak bisa masak yang aneh-aneh ya, kan lihat Dia itu pinter masaknya. Ya nasi sekarang. goreng doang dulu. Pas habis nikah Tapi habis nikah bisa. dia belajar dari YouTube. Oh, gitu. Tapi termasuk tangannya Cepet cepat ya? sih, enak. Tapi Nah, Agak sekarang saya mau risiko. tanya, Bang, masakan apa yang abang paling suka dari Jenny? Kalau saya kan udah tahuan nih, dia tuh sambal goreng sama ikan bandengnya dia. Nah, oh kalau Jenny empal goreng. bisa bikin empal. Bikin Ya kan pas empal loh. jualan empal online ya. Iya. Oh iya. Gara-gara dia bikin itu kan ribet banget bumbunya. Ya, itu Ribet harus meresap banget kan itu. Lihat YouTube aja, belajar dari YouTube lama-lama udah bisa sendiri. Nah itu keren, dia. keren. Makanya kita juga bingung ya seorang Jenny Cortez. Akhirnya biasanya kan bayangan gue dulu Jenny Cortez itu bakal nikah sama orang bule atau siapa. Ternyata memang memilih laki-laki yang jodoh itu bersahaja banget itu. Tadinya mau sama orang Belanda, cuma kejauhan. Ya, jangan juga lo nikah tapi dijajah. Kejauhan di Belanda nanti Seumur nyokap hidup gue, ya. ya kan waktu itu kalau Iya, kamu benar. di Belanda nanti kamu di Belanda nanti mama kejauhan. Jadi enggak lah, akhirnya sama pribumi ya Ya, kan. ternyata jodohnya deket ya. Lokal lebih enak. Lokal lebih enak, lebih keras ya Wak. Apanya? Keras Semangat kepala. semangat hidupnya. Semangatnya. Semangatnya. Benar. Tapi Udah. anaknya lucu, Lucu. kayak orang Korea. Iya, Oh, lucu gitu, banget. iya. Rambutnya juga Kayak anak Korea. Jadi aku suka bingung, kok bapaknya nggak cakep? perpaduan. Anaknya cakep banget. Apa sih Apanya? Coba. Bapaknya nggak cakep tapi anaknya cakep banget. Gue Iya. bingung gitu. Lihatnya juga agak kesini juga sih. Kayaknya nggak cocok. Jen, ini kan lu pada cantik-cantik nih, gue akuin ya. Gue ukurannya standar lah. Iya, sama laki-laki. standar lah ya. Tapi begitu 2 langkah di rumah, siapa yang lebih laku? Gue sama laki lu. Ember. Jadi ketakutan. Iya. Bener nggak Mas Iya, Tommy? zaman Kalau tahun ya. kalau awal pacaran kita yang cemburu kan. Ah. Nah sekarang begitu kita udah punya anak, siapa yang cemburu banget? Ngaku. Enggak, gue nggak cemburu. Cuma takut. Cuma kalau udah kemalaman, udah di mana, udah malam belum pulang gitu, anaknya nyariin. Iya. Kalau anaknya disuruh, perempuan, anaknya disuruh maju-maju. kalau anak perempuan tuh emang lebih deket kan sama Sama bapaknya. bapaknya. Nah Iya. gini Mas Tommy, Jen, gue tau lah kalau tipe-tipe umur kita tontonnya udah berita, itunya juga kata-katanya juga paling baca-baca buku tentang sastra, puisi, sejarah, politik gitu kan.
ada kata-kata romantis nggak sih selama pacaran sampai sekarang? Kayaknya nggak pernah ada deh. Dia bukan tipe yang romantis. Masa sih? Jadi Realistis. kalau mengungkapkan perasaan tuh apa? Gimana? Kaku dia mah kayak Nggak pernah romantis, kaku romantis. beku kayak es batu gitu. Nggak ada romantisnya. Kalau kebalikannya kalau Kak Aku Jenny romantis. Aku tuh pengennya kadang suka bilang sama dia, nah, tolong dong beli bunga mawar, terus bikin kata-kata, terus di dalamnya ada perhiasan kayak gitu. Terus kalau ulang tahun aku nanti di restoran nanti ada cincinnya kek pas dibuka gitu. udahlah nggak usah ada teman berarti ini juga sama. Ini juga sama nggak bisa yang bikin kayak gitu. Iya enggak, langsung dibawa ke tokonya. Kalau nggak ayah transfer nih beli sendiri. Iya. Padahal kan kita pengennya dia kasih kejutan. Iya benar. Tapi kalau dia sih dulu zaman pacaran ya puisi sih kalau dia. Jee. Bisa romantis juga Bang Narji. Elah Jen, lu tanya mantan-mantan gue. Asik. Ya akhirnya gue lihat sosok Jenny. Ini Mas Tommy ya. Mungkin jauh sebelum Mas Tommy kenal, saya kenal Jenny duluan. Ember. Karena saya lihat Jenny itu di saat acara syuting saya tahu apa yang ditampilkan itu sebenarnya tidak melambangkan dirinya. Itu cuma kebutuhan untuk di layar, untuk ditonton orang. Tapi saya tahu apa yang tidak dipertontonkan itu karena saya juga pernah belajar psikolog pendidikan gitu kan. Di situ saya bisa lihat tatapan mata seorang wanita bahwa Jenny itu sebenarnya pada saat itu sedang mencari siapa sih orang yang siap menikahi gue saat ini. Benar nggak? Benar. Jadi dia tuh udah nggak mikir lagi, gue capek gue pacaran gitu. Capek pacaran ya kan. Tapi Jen, ini nggak, meskipun sekarang udah jadi suami istri, masih ada nggak yang nyebelin sih? Dia. Sifatnya Mas Tommy, sifat apa? Gue pengen kabur kalau dia lagi jebelin. Pada saat apa? Jadi pada saat dia kalau lagi ngambek itu dia kayak ngoceh tapi ngocehin diri sendiri sebenarnya, ceramahin diri sendiri tapi ngungkapinnya ke kita gitu. Kayak gimana? Kayak misalkan ya gimana ya, coba kasih tau. Nah, jadi Jenny tuh ini Bang, dia apa ya, untuk manage uang tuh Berantakan lah. Jadi mesti yang Paling malas aku kalau mesti diceramain ngingetin gitu. dia, mesti ngingetin Jenny. Ya biasanya di situ harus dia kan kayak gitu kesal biasa lah gitu. Tapi ya mau nggak mau kan kita suaminya daripada ntar Iya, namanya nyebur suami orang kan, istri ya. mesti ngingetin. Tapi buat soal itu Paling sebel aku. dia begitu apa sih namanya, asal tubruk aja gitu. Jadi Soal uang. kalau aku tuh lebih yang ini, gue yakin ini berhasil, gue lebih yang ber gitu. Oh iya kalau Lebih yang Oh, iya, tanpa perhitungan. 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 Jadi Karena dia kan orang kantoran. Iya, Jadi perhitungannya kenceng kan. Kalau orang kantoran, kalau orang entertainment kan enggak Bang, kayak kita bikin YouTube. Iya. Iya. Kan kita bikin ya nggak tahu save money ke kitanya dapat berapa, yang penting gue bikin aja. Gitu kan. Itu perbedaannya, kadang berantem. Terus pada akhirnya yang minta maaf duluan siapa kalau lagi ngambek-ngambek kan? dia iya, biasanya aku yang minta. Ya emang laki-laki juga. Ujungnya itu. Ini buat lo semua yang nonton tayangan ini ya. Lo kalau jadi laki-laki, salah siapapun dalam rumah tangga, kita duluan yang minta maaf. sempet nih gini, waktu marah gara-gara apa ya, dia takut gue kabur jadi dia nggak kerja. Dia diam takut dibawa kabur anaknya juga Di rumah. Jadi Di tuh rumah kan- nggak Oh, kerja. ternyata ya Ini beruntung Bang Adi, banget padahal dapet kalau berantem Mas Tommy ya yang kalau penyayang. berantem yang apa ngoceh terus dia, kita yang cuma diem doang tapi kita minta maaf gitu. Iya, tapi udahlah gitu kan, dia kalau marah kan aku sebel kalau dia ngoceh. kalau kita ngoceh terus dia diem aja kan. Heeh. Aku bilang ngomong gitu, jangan diem aja gitu kan. Ya, tapi kalau dua-duanya ngomong Iya. udah emosinya udah Itu untungnya dapat yang senior kayak begitu. Ember. Ini kalau sama dia nih, gue nih kalau sama dia Jen, kalau dia lagi marah, ya udah gue mendingan gue keluar 2 jam kemana ya teman gue, ntar gue balik lagi udah. Gitu. Atau kalau dia udah marah banget ya itu, gue juga telanjang. Udah beres Langsung urusan. ngakak ya. jadi bukan nafsu jadi kayak yang jijik ngeliatnya apa sih gitu. Aneh banget gitu orang lagi marah malah joget-joget gitu. Nah ini, kita coba. Boleh, tapi boleh. nah Jen, akhirnya pernikahan sudah berjalan enak nih ya.
Karena Iya. masa-masa sulit itu di tahun ketiga kelima biasanya aku pernah ngalamin gitu kan. Nextnya nanti ada ujian berat itu biasanya di 7 sampai 8. Biasanya udah 10 ke 15 ke sana tuh kita timbulnya udah yang udah apain Udah sih yang gitu. saling butuh gitu. Saling butuh. Nah, itu Jen. Kita ada ujian nggak sih? Iya. Kedepannya akan seperti apa sih Jen? Pengennya, ini kan mau nambah anak sih, emang sengaja KB. Dia sih mau nambah anak satu lagi, pengennya 2. Tapi kalau gue kan tipe badan yang agak susah kurus nih ya kan, udah diet segala macem tuh turunnya lama gitu kan. Tapi tirus. Iya. Tirus pipinya. Karena udah kecilan. Kalau waktu masih 90 ini gede banget. Iya, tipenya tirus gitu ya. Tipenya Hati-hati lu tirus. kalau si abang pengen anak lagi lu nggak mau, ntar dia boy yang Kemana-mana udah jadi ya. nggak, udah boy yang udah jadi gimana? Bahaya ya, bahaya lebih bahaya. Jadi planningnya nanti anak gue SD, insya Allah baru gitu. Karena masih kecil Iya. kan, anak masih belum TK kan, masih PGB. Aku lihat di IG-nya tuh kayaknya Kak Jenny tuh sayang banget ya sama Zeva, anaknya, iya. ya sama Zeva. Iya, Itu sayang banget aku sama dia. kata arti ibu buat Kak Jenny apa sih? Aduh, kata arti ibu itu aku merasakan menjadi ibu itu luar biasa. Perubahan dalam hidup aku itu semuanya karena anak. Dari sifat, perubahan karakter ya, 100 derajat tuh berubah semua. Yang tadinya egois, terus yang tadinya temperamen, yang tadinya semuanya money oriented ya, kerja. Tapi pas udah punya anak tuh lebih yang anak itu segalanya, uang itu nggak segalanya gitu. Jadi lebih yang kayak gitu, jadi nggak bisa ngambil semua kerjaan. Dan disinilah kita bisa lihat sisi seorang perempuan dari seorang Jenny Cortez. Jangan beranggapan bahwa orang itu apa yang ditayangkan di sebuah tayangan adalah karakter aslinya. Nggak kayak begitu. Sebenarnya seorang Jenny Cortez adalah seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik, dan semoga kedepannya akan selalu lebih baik. Amin ya Allah. Istri yang baik ya Bang? Tapi dia emang ini loh, Mbak, istri yang patuh loh Bang Nadi. Patuh, Iya, gitu. gua pas waktu nikah sama dia juga nggak nyangka juga. Salah satu Patuh loh dia. Jadi ini ya. iya, jadi Jenny itu kalau mau pergi izin dulu. Aku mau pergi ke ini sama si ini, boleh nggak gitu. Kita ada kerja padahal iya udah ya pergi. Misalnya pergi ke sini, nanti aku udah dari sini mau pindah ke sini, lapor terus sampai saya bilang udah kamu izin sekali pergi. Waktu itu Jenny Gojek. Pindah Gojek. Iya, tiap mau pindah izin. Tiap mau pindah izin. Kalau saya pikir kan udahlah dia bilang mau pergi ya udahlah sehari itu sampai malam dia mau pergi kemana bos, tapi izin terus. Tapi Itu emang masih jodoh siapa? ya. Tapi emang jodoh lah seperti itu. Kita doakan semoga doanya jodohnya langgeng, keluarganya makin sakinah, mawaddah warahmah, dan semua kehidupannya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan lebih indah lagi. Amin. Thank you banget, Terima kasih, Jenny. Kak Jenny. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih. Sukses terus. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji dan juga channel YouTube. Jenny Cortez TV. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.